Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan. Oke, tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi. Dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Oke, sekarang gilirannya kita bacain Aquarius di bulan Mei ini gimana sih? Kita akan mulai dulu dari karirnya Aquarius kali ya. Gimana sih karirnya Aquarius di bulan Mei ini? Apakah mungkin ada potensi cuan baru, atau mungkin apa nih? Kita lihat saja nanti ya. Oke, kita lihat kartunya ada apa aja. Pertama ada Two of Cups, Seven of Cups, Queen of Pentacles, Six of Cups, dan Eight of Pentacles. Oke, di sini buat kalian para Aquarius yang berpikiran di bulan Mei ini kayak kayak gue mau mencoba peruntungan gue di bisnis baru gitu, atau kayak ada side project atau ada side job gitu. Untuk kalian para Aquarius yang kayaknya punya aspirasi tertentu untuk menjadi entrepreneur, this is your month. Oke, kalau gue lihat dari kartu, memang di sini adalah waktunya mimpi-mimpi kalian terwujud. Anjay, amin. Gue aminin sekarang buat kalian para Aquarius. Kenapa? Karena gini, di sini yang gue lihat dari kartu ini ya, Seven of Cups. Ini kartu sebenarnya bicara soal angan-angan. Oke, dalam pembacaan lain mungkin gue akan masukin dalam konteks yang negatif, tapi in this case ya, dalam case-nya kalian, gue lihat ini baik. Kenapa? Karena dia ketemu sama Two of Cups. Jadi memang ini bicara soal jodoh juga, artinya kayak apa yang kalian angankan itu akhirnya mungkin bisa terwujud, atau ada opportunity untuk dia bisa terwujud. Dan mungkin kalian kayak selama ini masih angan-angan belaka karena mungkin kalian kerjanya masih sendirian, belum ketemu partner yang cocok, belum ketemu rekanan yang cocok, atau belum ketemu mungkin suppliernya kayak, atau kayak pendukungnya, supportingnya tuh belum ketemu. Sekarang tuh ketemu gitu, dan kalian merasa kayak aduh, apa sih itu istilahnya, gue mau ngomong sesuatu cuman gue nggak tahu bener apa enggak, yang pucuk dicinta ulang pun tiba, ya nggak sih, ya itulah ya pokoknya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Akhirnya apa yang mungkin selama ini kalian masih kayak hayal-hayal babu doang, akhirnya kesampaian nih, karena kayak oh my god, gue nggak tahu ternyata lo bisa kayak gini. Misalnya kayak kan mau bikin online store gitu misalnya, terus kayak oh my god, gue nggak tahu ternyata lo bisa web design gitu. Wow, ayo kita bekerja sama. Oh ya ampun, ternyata kita punya visi yang sama, misalnya kayak gitu ya, kayak gitu. Dan ini kelihatannya memang bicara soal partnership. Kalian berpartner dengan seseorang yang gue lihat di sini adalah orang yang kalian sebenarnya udah kenal orang ini lama, cuman baru tahu aja ternyata kalian punya visi yang sama selama ini mungkin nggak saling ngobrol aja, nggak pernah ngomongin kerjaan, tapi terus begitu ngomongin kayak oh my god, let's do something about this, ayo kita membangun sesuatu demi masa depan kita yang lebih cuan dan lebih kaya raya lagi, amin gitu. Dan gue lihat di sini memang ini perkara setelah ini
tinggal bekerja keras aja, karena kalian semacam udah ketemu partner yang cocok kayak gitu. Tinggal gimana kalian manage aja ke depannya gimana gitu. Kalau di sini yang gue saranin adalah, oke, lo udah ketemu nih satu orang yang oh my god cocok banget bro, tapi jangan hanya terpaku pada satu orang ini aja. Mungkin kayak lo bisa kenalan sama teman-temannya dia mungkin, atau ajakin orang-orang lain lagi gitu. Nah, jadi memang jangan terpaku sama satu orang ini aja cuman karena kalian kayak oh my god kita satu visi gitu. Mungkin kalian bisa jadikan ini grup gitu. Mungkin tadi kalian cuma berdua nih partneringnya, bikinlah jadi 3 gitu. Bikinlah ya bertiga lah at least. Intinya kalian jangan terpaku sama satu orang ini aja. Kalian harus punya, kalau misalnya dalam bisnis itu lo jangan cuma sama satu supplier aja, lo harus punya backupnya gitu. Jadi ini agar yang satu supplier ini tuh nggak semena-mena sama lo, agar bargaining power lo tuh nggak turun ya. Jadi intinya lo harus punya backupnya, karena lo udah ketemu nih orang yang ternyata satu visi sama lo kayak, dan ternyata orangnya deket lagi. Siapa tahu ada orang-orang deket lagi yang punya visi yang sama juga sama lo, atau punya network yang bagus juga, bisa membantu angan-angan lo ini. Oke? Jadi kalau misalnya pun udah ketemu sama orang ini, udah ngomongin secara serius, pastiin kalian punya perjanjian yang clear dari awal ya. Jangan karena hopeng gitu, karena temen, kalian nggak pastiin dari awal gitu loh, ini pembagiannya gimana, pembagian kerjanya, pembagian cuannya, pembagian profitnya gitu-gitu. Kalian nggak pikirnya jangan kayak gitu. Cuman karena ini teman kalian, ini kayak gue liat kelihatannya orangnya memang orang yang udah kalian kenal sebelumnya kayak gitu. Pastiin kalian secara apa ya, secara bisnis kalian udah clear lah ya, secara kayak legally udah clear pembagian uang dan pembagian tugas kerjanya kayak gitu. Sisanya tinggal dijalanin aja, tinggal komitmen aja jalanin. Yang gue liat itu, bagi kalian yang mungkin para Aquarius yang tidak berusaha untuk mencari sampingan-sampingan, mungkin ada waktu, mungkin ini baik juga untuk kalian mencoba mencari sampingan-sampingan seperti ini. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan skill kalian. Kayak kalau kita bisa mendapatkan rezeki lebih banyak, kenapa enggak kan? Kayak gitu. Itu untuk karirnya Aquarius di bulan Mei. Kita akan lanjut ke percintaannya gimana sih? Apakah sama baiknya sama kerjaannya? Oke, lanjut. Oke. Gue bacain bagus gitu, gue jadi bersemangat cuy. Gue ingin tahu apakah percintaan kalian sama bagusnya. Oke. Kita lihat kartunya, ada The Emperor. Berapa sih, lupa gue. 7 of Wands, 5 of Cups, 2 of Swords, dan King of Cups. Oke. Emang kadang-kadang gitu, tarot reader tuh hafal gambarnya, suka nggak hafal ininya, angkanya, nggak kelihatan, lupa. Nah, jadi kalau di sini gue lihat untuk percintaan kalian di sini nampaknya coba lebih get in touch with your feelings. Oke, sebagai air sign, memang kalian tidak terkenal karena kalian emosional gitu. Kayak air sign tuh tipikal yang lebih ke logic dan kayak nggak suka kayak feelings you gitu. Cenderung kayak gitu air signs tuh ya. Tapi di sini gue rasa ada hal-hal tertentu yang memang mau nggak mau harus kalian rasain gitu. Perasaan-perasaan yang mungkin selama ini kalian ignore, kalian cuekin, kalian abaikan, itu harus kalian resolve karena ini menghambat percintaan kalian ke depannya kayak gitu. Jadi mungkin memang pada saat ini misalnya kalian single, terus kayak mau coba dekat sama orang, tapi kok ada semacam blockage gitu ya, kayak ada rasa block gitu ya. Itu asalnya gue lihat dari sini adalah energi dari diri kalian sendiri. Ada certain issue dalam hidup kalian yang berkaitan dengan percintaan yang memang belum resolve gitu. Ada perasaan-perasaan yang belum kalian selesaikan. Nah, jadi mungkin kalian nggak sadar secara gini loh. Ini tuh hal yang gue rasa mulai masuk ke alam bawah sadar. Jadi gini, ketika lo merasakan sesuatu itu kan
ketika lo aware ya, itu berarti ada di alam sadar lo. Tapi ketika lo berusaha untuk cuekin hal tersebut, lo ignore, nah itu akan ketekan terus, ke repress terus, sama dia masuk ke alam bawah sadar. Akhirnya yang lo rasain, you feel fine, tapi ada ketika lo diposisikan pada kondisi tertentu, itu semacam PTSD gitu, kayak semacam kayak lo secara tidak sadar mengeluarkan reaksi bertahan atau kayak mempertahankan diri, reaksi defense kayak gitu. Nah, reaksi-reaksi ini yang berkaitan dengan kehidupan love life lo, yang ini tuh lo lakukan secara nggak sadar. Kok ternyata gue gini ya sama orang yang gue baru kenal. Oh ternyata gue gini ya ketika setelah gue kenal sama orang dia bersikap seperti ini seperti itu. Ternyata gue menjadi defensif. Ternyata gue menjadi begini begitu. Nah, ini adalah sumbernya dari perasaan-perasaan yang belum kelar, dan itu tuh udah keburu masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. Jadi ini emang agak susah karena kayak somehow you have to unlearn all of this. Kayak kalian harus ngebongkar lagi, kayak udah kependem di tanah, harus lo gali lagi, lo kelarin itu kayak gitu ya, lo kelarin, karena kalau enggak ini akan terus menjadi penghalang buat percintaan lo ke depannya ya. Logiknya kayak gitu. Ketika lo belum kelar sama perasaan lo, akhirnya lo memperlakukan orang-orang yang baru masuk dalam hidup lo dengan salah, dengan cara yang tidak maksimal gitu. Maksudnya kayak performa lo jadi nggak maksimal ketika lo baru kenalan sama orang, ya akhirnya menghasilkan hubungan yang cuma sampai segitu aja, nggak sampai kemana-mana kayak gitu loh. Itu untuk percintaannya. Jadi di sini yang gue liatnya lebih ke arah mungkin ada sakit hati di masa lalu yang kalian ngerasa kayak ya lah cuy, udah basi, udah lama, harusnya udah gue lupain. Ternyata belum kalian lupain kan. Ya it's okay to feel things. Itu sih yang mau gue sampaikan ke kalian. Kalau emang kalian ngerasa ini belum selesai, ya harus diselesaikan. Kalian cari cara untuk ini selesai, bukan dengan cara mengabaikan perasaan tersebut, bukan dengan cara berpura-pura seakan-akan kalian nggak ngerasain hal tersebut kayak gitu ya. Kalau mungkin resolusi konfliknya dengan lo ngomong sama orang yang bersangkutan, atau kayak lo I don't know ngomong sama orang lain, I think curhat atau apa kayak gitu, sekedar ngeluarin apa yang kalian rasain. Kalau kalian rasa itu perlu kalian lakukan, ya lakukanlah gitu. Jangan gengsi, jangan kenapa-kenapa, jangan gimana-gimana, karena ujung-ujungnya ini toh buat diri kalian sendiri. Oke? Itu untuk percintaannya Aquarius ya. Kita akan lanjut bacain tips buat Aquarius menghadapi bulan Mei ini. Oke, kita lihat kalian dapat kartu apa sih untuk tipsnya. Pertama ada Page of Pentacles, kemudian King of Wands, kemudian Three of Wands, The Hierophant, dan Ace of Wands. Oke, di sini yang gue lihat banyak potensi-potensi yang tumbuh. Kayak kalian tuh dapat bibit yang bagus nih, bibit unggul untuk di bulan Mei ini. Oke. Jadi mungkin kalian akan semacam kebawa nafsu untuk oke, kita bergerak cepat aja nih, kita harus kayak grab opportunity ini, jangan sampai lepas, jangan sampai lolos, yang baju merah jangan sampai lolos coy, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya cuy. Untuk di bulan Mei ini kayak kalian cukup bersemangat, kalian ngelihat ini potensinya bagus, ini prospeknya bagus kayak gitu. Cuman mungkin yang mau disampaikan di sini adalah jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu ngegas, jangan nge-skip step. Oke? Ngegasnya di sini yang gue bilang lebih arahnya misalnya gini. Ibaratnya ya, lo mau jualan bakso. Misalnya nih, lo mau jualan bakso. Lo udah mikirin ke depannya nih. Lo udah ngahayal-hayal babu ke depannya. Oke, gue bisa juragan bakso cuy gitu. Gue bisa ngalahin bakso Afung gitu misalnya. Ya. Nah, terus lo udah pikirin
tokonya mau kayak gimana, terus lo mau jualan bakso yang frozen, apa segala macem, tapi terus lo lupa setelah lo memikirkan itu semua dan strategi marketingnya apa segala macam, lo udah pikiran udah lengkap banget ya, tapi terus lo melupakan satu hal. Apa? Lo lupa cuy untuk urus perizinan lo jualan bakso. Lo kayak lo udah beli pabriknya terus lo lupa, oh ya gue nggak urus izinnya, nggak bisa gue edarin, kalau gue edarin ntar gue ditangkap. Nah kayak gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kayak pastiin kalian jangan sampai ada step-step yang kelewat, karena step-step ini adalah step-step yang mungkin menurut kalian agak-agak boring dalam artian tuh kayak ya udahlah cuy itu gampang lah, entar lah gitu. Step yang cenderung bisa digampangin, kayak misalnya dalam case si bakso itu aja tadi ya, kayak emang lo langsung kepikiran nih kayak top of mind gitu lo untuk ngurus izin ke BPOM ke atau kayak macam-macam gitu, emang langsung kepikiran? Mungkin lo nggak langsung kepikiran, mungkin yang pertama kali lo pikiran adalah oh gimana cara jualnya ya, mau gue jual lewat online apa mau gue punya toko. Mungkin lo yang kepikiran pertama kali gitu, atau kayak justru lo kepikiran packagingnya mau kayak gimana ya, cuma lo lupain kayak masalah legalnya kah, atau masalah hal-hal yang perintilan yang sebenarnya itu penting dan itu bisa menjegal lo ke depannya. Ini gue gak cuma bicara soal, kalau itu kan lebih arahnya ke bisnis gitu ya, ini gue gak cuma bicara soal bisnis aja, ini gue bicara soal aspek kehidupan lo secara general. Jadi bisa jadi misalnya nih lo deketin, misalnya lo cowok lo deketin cewek gitu, wah cuy gila gue akan ajak dia liburan setelah corona kelar apa segala macam gitu. Cuman terus lo lupa nih, kayak lo udah siapin, lo deketin, lo pepet terus apa segala macam, lo macam-macam lah pokoknya end goal lo adalah lo pengen ngajak dia liburan, tapi terus lo lupa buat deketin ortunya gitu misalnya, atau lo lupa sopan santun gitu, kayak maksudnya kayak itu kan sopan santun ya untuk lo deketin ortunya, atau kayak terus lo tau rumahnya di mana kayak gitu oh. Kayak hal-hal kecil yang kayak lo nggak sengaja kelupaan karena lo overly excited sama the big things ya. Jadi jangan lupain small thingsnya, meskipun small things ini ya small things itu hal kecil yang kelihatannya kayak remeh-temeh nggak penting, terus lo lupain deh ya. Ini padahal kedepannya bisa menjegal lo. Kayak misalnya dalam case lo cowok dan mau deketin cewek gitu, misalnya lo udah punya plan ke depan sana, terus lo nggak alusin bokap nyokapnya nih, terus lo ajak dia liburan, dijegal sama orang tuanya. Gak boleh, dia siapa? Papa gak kenal ya kan? Gagal juga kan rencana lo. Kayak gitu ya. Jadi pastiin hal-hal kecil-kecil kayak gitu tuh jangan sampai kelewatan, cuman gara-gara kalian overly excited sama opportunity yang disodorin semesta sama kalian. Oke? Jadi itu readingnya untuk Aquarius. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.